Jika mendengar kata keramat, yang pertama kali ada dalam pikiran kita adalah kesan mistis dan angker. Kata keramat mampu menumbuhkan rasa takut pada pikiran dan psikologis kita. Dalam pandangan masyarakat kita, kata keramat diyakini sesuatu hal yang mengandung tuah yang dapat memberikan efek magis dan psikologis kepada pihak lain. Kita sering melihat film-film horor yang sangat menakutkan. Ceritanya selalu menampilkan makam kuno dan tempat-tempat angker lainnya. Hampir di setiap tempat, cerita mistis selalu ada dan menjadi bagian cerita misteri yang sulit diungkap. Seperti cerita petualangan kita kali ini. Ada sebuah cerita dari seorang petani di sekitar lereng Gunung Tampomas sebelah barat. Ia menceritakan tentang sebuah makam kuno yang ada di lereng Gunung Tampomas sebelah barat. Ia sering mendengar tentang kisah-kisah menyeramkan di sekitar makam tersebut. Banyak orang yang mengatakan melihat dan mendengar hal-hal aneh. Ada yang mendengar suara bisikan percakapan, melihat sosok hitam, penampakan sosok putih, bahkan ada yang melihat kain kafan yang terbang. Dari banyaknya cerita-cerita mistis, membuat makam tersebut terbengkalai tak terawat. Semua cerita itu membuat efek gentar bagi siapa saja. Jangankan merawat, melewatinya pun banyak orang yang merasa takut. Sumber lain mengatakan makam tersebut bukanlah makam kuno, melainkan sebuah makam yang dikeramatkan. Tetapi karena keberadaan makam tersebut jauh di dalam hutan, membuat makam tersebut terkesan angker dan berbau mistis. Di balik cerita mistis yang melekat pada makam kuno tersebut membuat kami penasaran. Apalagi cerita horor tentang kain kafan yang bisa terbang membuat kami semakin penasaran. Perjalanan kami sudah jauh masuk ke dalam hutan. Suasana tiba-tiba menjadi gelap. Suara angin serta rintik hujan seakan-akan ingin menghentikan petualangan kami. Suara khas hewan hutan yang saling bersahutan seakan membawa kami ke dalam dimensi lain. Perjalanan kami sempat terhenti karena jalan yang akan kami lalui semakin gelap, penuh dengan kabut. Di tempat ini kami merasakan ada hal aneh, seakan-akan ada aura mistis yang menyelimuti tempat ini. Kami yakin makam kuno yang diceritakan tersebut tidak jauh dari tempat kami berada. Semakin lama kami berdiam, semakin kuat aura mistis yang kami rasakan. Suasana semakin mencekam
Cerita kain kafan yang bisa terbang membuat petualangan kami menjadi goyah. Antara diteruskan atau kembali pulang. Meskipun suasana dan suara hewan hutan terus menyerang pikiran kami, tidak membuat petualangan ini akan dihentikan. Di balik gelapnya kabut, perjalanan pun kami lanjutkan. Petualangan yang penuh mistis ini merupakan petualangan yang kesekian kalinya yang kami lakukan dalam mengungkap cerita mistis yang beredar di masyarakat. Semua kami lakukan semata-mata agar masyarakat tidak terjebak dalam hal-hal tahayul yang membuat mereka sulit beraktivitas. Petualangan ini memang sangat berisiko, tetapi kami ingin membuktikan kebenaran cerita tersebut. Kami berharap petualangan ini mampu membuka tabir cerita mistis di sekitar makam kuno tersebut. Teman-teman, kita sudah menemukan, ini adalah situsnya teman-teman. Kita bisa lihat di batu tersebut ada kain putih ya, jadi dibalut sama kain putih. Inilah makam kuno yang dimaksud oleh masyarakat. Makam ini benar-benar terlihat angker. Kami merasakan ada aura mistis yang kuat di tempat ini. Dari sebuah tulisan, ternyata makam ini bukanlah makam kuno tanpa nama, melainkan makam ini merupakan petilasan seorang leluhur tanah Pajajaran, yaitu Buyut Jaga Lawang. Siapa sebenarnya sosok Buyut Jaga Lawang? Tidak ada jawaban pasti. Tetapi menurut cerita yang beredar, ia merupakan salah seorang penggawa atau penjaga para petinggi kerajaan Pajajaran ketika sedang melakukan tirakat di puncak Gunung Tampomas. Bisa kita lihat ya. Kami teringat dengan cerita yang mengatakan di tempat ini sering muncul penampakan sosok hitam atau putih. Tetapi selama kami beraktivitas di tempat ini tidak terjadi apapun kecuali suara angin dan suara hewan-hewan hutan. Dan bagaimana cerita kain terbang yang diceritakan masyarakat? Inilah kain kafan yang diceritakan banyak orang, dan kami yakin kain putih ini bukanlah kain kafan, melainkan sebuah penutup nisan atau makam. Kain putih ini sebagai tanda makam ini merupakan makam orang penting atau seorang tokoh. Selain sebagai tanda orang penting, kain putih
yang membalut nisan atau sebuah makam memiliki makna bagi orang Sunda. Asalna suci, balik nagi kudu suci, yang artinya ia terlahir dalam keadaan suci dan pulangnya pun harus dalam keadaan suci. Wallahu alam. Cerita kain kafan yang bisa terbang sekarang sudah terjawab. Semua itu ternyata hanyalah sebuah cerita dari mulut ke mulut. Tetapi dalam petualangan ini ada sebuah hal penting yang harus kita ingat. Kematian merupakan batas kehidupan setiap makhluk hidup di dunia ini. Ajal tak pernah ada yang tahu ketika sampai pada waktunya. Ia tak pernah mengenal waktu dan tempat. Kematian akan datang baik di tempat ramai atau di tempat sepi, baik di tengah kerumunan atau di tengah hutan. Tanah merupakan mitra terdekat bagi jasad seorang makhluk termasuk kita. Sedangkan kain kafan merupakan penutup berbagai kenangan selama hidup. Semoga petualangan dalam mengungkap cerita kain kafan yang bisa terbang ini mampu menjawab ketakutan masyarakat yang melintas di lereng Gunung Tampomas ini. Wallahu wafiq, akhwami Thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.